Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Karena dengan kehadiran Rasulullah maka kita terselamatkan di dunia ini dengan dinul Islam. Sahabat Aisyah ID, dakwah di era digital. Landasan dakwah kita adalah dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Lalu landasan dakwah yang kedua adalah dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Sahabat Aisyah ID, dari dua ayat tersebut yang merupakan landasan dakwah di antara berbagai ayat yang bisa kita simak, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dakwah berarti mengajar yang di dalamnya mengandung arti membujuk, yang di sini adalah terdapat keharusan serta kelembutan. Di samping itu, dakwah juga mengandung makna perintah. Maka siapakah yang menjadi sasaran dakwah? Ya, sasaran dakwah adalah manusia yang belum berada di jalan Allah. Manusia yang belum berada di jalan Allah maksudnya yaitu mereka yang belum mendapat petunjuk al-Islam. Maka dari itu kita sebagai penyeru dakwah, dalam hal ini sebagai penyeru dakwah, maka di era digital ini apa yang harus kita bisa, apa yang harus kita kuasai? Sahabat Aisyah ID, bahwa pada saat ini dai seharusnya menguasai teknologi, karena kita perlu waspada. Saat ini banyak
seseorang dengan kapasitas dai tetapi tidak menguasai teknologi, sehingga apa yang seharusnya dia sampaikan menjadi tuntunan masyarakat tidak bisa tersalurkan dengan baik. Tetapi sebaliknya, banyak yang tidak berkapasitas sebagai dai tetapi ahli IT, sehingga kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa yang harus diwaspadai. Itu yang terjadi di dunia maya. Maka saat ini yang harus kita miliki sebagai seseorang yang mempunyai kapasitas sebagai dai adalah juga menguasai teknologi. Sahabat Aisyah ID, bahwa dakwah itu mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW dalam berdakwah tidak hanya secara lisan, tetapi dibuktikan dengan perbuatan. Maka seorang dai harus sesuai antara pesan dakwah yang disampaikan dengan perbuatan dan perilaku kesehariannya. Rasulullah itu adalah contoh yang komplit dalam berdakwah. Beliau itu mengajak sekaligus berperilaku sesuai dengan apa yang diucapkan. Perilaku Rasulullah adalah perilaku yang mengajak. Kehadirannya juga mengajak dan menarik hati. Maka disitulah yang harus dikuasai oleh seorang dai, bahwa lisannya maupun perilakunya dan kehadirannya hendaklah bisa mengajak umat yang mendapatkan pesan-pesannya. Maka sahabat Aisyah ID, metode dakwah yang efektif di era digital ini adalah paling tidak ada 5 hal. Yang pertama adalah mengoptimalkan semua potensi dalam berdakwah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ihsan, yaitu sempurna dalam segala hal. Hadis riwayat Muslim. Dalam konteks ini artinya bahwa dakwah yang disampaikan oleh seorang dai haruslah mempunyai, atau konten itu harus benar-benar dikuasai oleh dai yang menyampaikan. Bukan hanya sekedar copy paste dari media tanpa pemahaman yang mendalam tentang masalah atau isu yang diangkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan studi banding dari banyak sumber. Kita bisa mengambil ibrah dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 82. Ya, kita kupas sedikit di sini. Tentunya sahabat Aisyah ID sudah mengetahui kisah ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada Musa alaihissalam bahwa di suatu tempat ada seseorang yang diberikan keistimewaan ilmu pengetahuan yang lebih dibandingkan manusia yang lainnya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam bermaksud untuk menemui Khidir alaihissalam untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang dilimpahkan Allah kepada Khidir alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam menemui beliau, Nabi Khidir alaihissalam, dan menyatakan apa
akan berguru atau menjadi murid beliau. Nah, sebelum pelajaran, sebelum pelajaran disampaikan, Nabi Khidir alaihissalam menyampaikan kepada Musa, wahai Musa, hendaklah kau bersabar jika engkau bersama-sama aku untuk sama-sama kita menggali ilmu Allah. Dan pada saat bersamaku, mohon tidak bertanya dengan apa yang sudah aku lakukan atau yang akan aku lakukan pada saat kita bersama-sama. Baik, aku akan memegang janji itu, dan sekarang kita bisa untuk saling berbagi ilmu. Begitu yang disampaikan Musa. Akhirnya Musa dan Khidir melakukan perjalanan. Nah, pada saat itu Khidir dan Musa berjalan dan tibalah mereka di tepi pantai. Lalu tiba-tiba Khidir menuju ke salah satu perahu, yang perahu itu sudah tidak bagus gitu ya. Lalu Khidir malah melubangi perahu tersebut. Melihat kondisi seperti itu, Musa kemudian bertanya, apa yang kamu lakukan? Mengapa kau merusak perahu yang sudah tidak bagus itu? Nah, kemudian Khidir mengingatkan Musa, nah, pada saat kita akan melakukan perjalanan, apa perjanjian kita? Oh, ya baiklah, maaf, aku lupa seperti yang dikatakan oleh Musa. Lalu kembali mereka melakukan perjalanan. Nah, di perjalanan kedua ini kemudian Khidir bertemu dengan seorang anak laki-laki. Kemudian dia membunuh anak itu. Tentu saja Musa terkejut dengan kejadian ini. Lalu dia berusaha mencegahnya dan bertanya, mengapa kamu melakukan hal itu? Dia tidak berdosa, kamu juga tidak mengenalnya. Khidir tersenyum dan kembali mengingatkan, kau harus bersabar jika bersama. Oh ya, baiklah. Lalu mereka melakukan lagi perjalanan dan sampailah di suatu tempat, di mana di suatu tempat ini Khidir minta kepada penduduk setempat untuk menjamu kedatangan mereka. Tapi penduduk sekitarnya atau penduduk tempat itu tidak mau melakukan hal ini. Tapi kemudian Khidir tetap dengan sabar melanjutkan perjalanan, dan dia menuju ke rumah yang itu memang sudah rusak. Rumahnya sudah rusak, tembok-temboknya sudah berlubang. Tapi apa yang dilakukan Khidir? Dia membangun rumah itu menjadi kokoh kembali dan menjadi bagus kembali. Kemudian ini juga menjadi pertanyaan kembali oleh Musa, dan bertanya lagi, Khidir, seharusnya setelah engkau memperbaiki rumah ini, kau berhak untuk meminta imbalan dari masyarakat atau penduduk di lingkungan ini. Sampai sinilah kemudian Khidir sampai kepada apa yang sudah menjadi perjanjian mereka. Baik, Musa, tampaknya memang kau harus bersabar jika bersamaku. Baiklah, ini adalah kali ketiga engkau mengajukan pertanyaan. Tampaknya sampai di sini saja perjalanan kita. Baik, aku akan menjelaskan apa-apa yang aku lakukan dari awal perjalanan kita. Ketahuilah Musa, bahwa yang pertama aku lakukan, mengapa aku melubangi kapal tersebut, Musa? Di seberang lautan ada sebuah kerajaan di mana rajanya itu sangat kejam. Semua nelayan dengan perahunya itu akan dirampas oleh raja tersebut dan dikuras semua hartanya apabila sampai ke pulau itu. Dan kapal ini adalah kapal milik seorang nelayan yang miskin. Dan apabila dia akan berlayar ke pulau seberang, pasti dia akan dirampas. Kemudian yang kedua, kenapa aku membunuh anak itu?
sedangkan orang tuanya adalah muslim. Dan kalau sudah besar nanti, dia akan membawa orang tuanya kepada kekafiran. Dan yang ketiga, mengapa aku kemudian membangun rumah kokoh yang sudah tegak tadi? Karena ketahuilah bahwa rumah ini adalah milik seorang ayah yang beriman, di mana dia sudah meninggal dan meninggalkan 2 anak yatim piatu, dan dia berharap bahwa anak yatim piatu ini nanti akan mendapat kesejahteraan hidup karena di dalam rumah itu tersimpan harta yang bisa digunakan oleh kedua anak yatim piatu ini dalam melanjutkan kehidupannya. Kemudian Musa baru menyadari, Masya Allah, ternyata itulah hikmah atau ilmu yang didapatkan oleh Khidir, yang diberikan oleh Khidir yang belum sampai kepada Musa. Nah, itulah sahabat Aisyah ini ibrah dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir, yang kita dapat ambil kesimpulan bahwa sebagai seorang yang akan memberikan pengetahuan kepada orang lain sebagai pendakwah, itu seharusnya kita sering melakukan riset dari berbagai sumber, ya, karena pendengar kita adalah masyarakat yang majemuk, berasal dari berbagai latar belakang dan berbagai tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Dakwah yang minim riset akan menimbulkan berbagai reaksi tidak diinginkan, yang tidak diinginkan dari pihak lain yang berseberangan pemahamannya. Sebenarnya kita tidak perlu menyenangkan semua orang, karena hal itu mustahil. Tetapi hendaklah kita mengetahui berbagai sudut pandang agar konten yang kita sampaikan bisa mewakili berbagai mustamid, bisa mewakili berbagai pendengar yang berbeda latar belakangnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, hindari kepentingan sesaat dalam berdakwah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 200 yang artinya sebagai berikut: maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Nah, maka hal yang paling menggoda pada era digital ini adalah godaan dunia. Hal ini tergambar dalam bentuk popularitas, ya, yang sering mengakibatkan kemudian seorang dai menjadi tokoh selebritis yang mungkin bisa jadi menghalalkan segala cara. Belum lagi apabila jumlah pendengar yang sudah banyak, nah, maka godaan jabatan yang bisa datang menunggu dari berbagai pihak atau berbagai kelompok kepentingan. Nah, mungkin ada yang memanfaatkan followers dan subscribers untuk kepentingan saat. Lalu godaan-godaan keuntungan berupa materi, ya, dalam bentuk yang lain, misalnya rayuan berupa penetapan tarif dan sebagainya. Maka hindarilah kepentingan sesaat pada saat berdakwah. Yang keempat adalah bahwa yang kelima, perlunya kerja tim. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 73 yang artinya, dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah atau saling melindungi, maka niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Maka dalam era digital ini yang perlu dikembangkan adalah kerja tim, karena kita perlu, ya, mengumpulkan materi, kita perlu membahas konten apa yang sesuai dengan
para pemirsa, kita perlu tim ahli dalam IT dan hal-hal yang mengikutinya. Teamwork diperlukan, jangan single fighter dan jangan pula one man show, karena kita perlu kerja bersama-sama untuk mensukseskan dakwah dengan cara digital itu. Nah, sahabat Aisyah ID itu dari sisi kita sebagai orang yang memberikan pemahaman, atau dari sisi dai yang memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kemudian bagaimana dari sisi kita sebagai pemirsa atau orang yang menerima fatwa-fatwa atau menerima wejangan-wejangan dari banyaknya pendakwah di era digital ini. Maka dalam menyikapinya adalah kita harus cerdas. Kemudian kita juga harus memahami apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, karena ternyata ada undang-undang, ada fatwa untuk bermuamalah melalui media sosial. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Di antara fatwa tersebut berbunyi bahwa setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan atau waktunya. Fatwa tersebut juga menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan masyarakat dalam menyikapi konten yang berasal dari media sosial. Masyarakat harus menyadari bahwa konten tersebut memiliki dua kemungkinan, yaitu kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Maka sebagai penikmat media sosial, kita harus cerdas. Sama seperti dai tadi, kita harus mencari berbagai referensi, berbagai sumber, apakah informasi yang disampaikan ini sudah benar atau hanya ini berita hoax semata. Ya, berita yang tidak benar. Itu ciri pemirsa yang cerdas, ciri penikmat konten media sosial yang cerdas, dan itulah yang diharapkan bagi kita sebagai pelakunya. Sahabat Aisyah ID, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tanggal 13 Mei 2017 tersebut mengatakan bahwa konten yang baik belum tentu benar. Sekali lagi, konten yang baik belum tentu benar. Konten yang benar belum tentu bermanfaat. Dan konten yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik. Intinya bahwa menurut fatwa MUI tersebut, tidak semua konten atau informasi yang benar boleh dan pantas disebar ke ranah publik. Perkembangan teknologi internet adalah keniscayaan. Kita tidak bisa mengelaknya. Ya, yang bisa kita harapkan adalah kedewasaan kita sebagai masyarakat, sebagai penikmat konten di media sosial dalam menyikapi teknologi tersebut. Maka sebagai penikmat konten-konten yang ada di media sosial, hendaklah kita bisa berpikir cerdas, kita bisa menggali informasi yang lebih banyak dari berita-berita yang masuk yang bisa kita nikmati. Demikian sahabat Aisyah ID, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.